PPKM 3, what next? Kita sebagai seorang yang cerdas, masyarakat yang cerdas harus membagikan satu nilai intelektual di dalam masyarakat supaya kita selalu peka kepada hal-hal yang sifatnya sensitif, tetapi kita juga kritis dan kita mau meneruskan apa yang pemerintah sudah garis bawahi. Problem yang ada adalah what next? Apa yang harus Anda dan saya kerjakan? Tidak ada satu kepastian dari WHO ataupun dari CCDC ataupun yang ada percontohan di seluruh dunia sampai mereka mengatakan proklaim apakah itu lockdown lokal, apakah lockdown nasional. Belum ada satu negara ataupun provinsi dari negara tersebut yang mengatakan we are free from COVID. Nah, ini yang harus Anda dan saya lakukan, memahami hal ini semua. Kalau tidak, Anda dan saya akan terjebak dalam COVID seperti ini. Data-data yang saya lihat banyak sekali bertebaran, banyak sekali tidak berani masuk rumah sakit. Kenapa? Karena corona banyak bertengger di situ. Nah, gua juga makin melihat. Tadi Jenderal Luhut mengatakan, saya copy paste itu, dia mengatakan satu data orang yang meninggal yang sakit kayaknya perlu dikontrol dengan baik. Jangan-jangan data ini masih belum pasti dan PPKM 3 ini juga bukan berarti satu promising atau jaminan yang pasti di dalam fakta yang ada. Jadi kita semua ini harus waspada dan Anda dan saya harus juga melihat suasana yang ada. Saya sedang lagi di jalan ini, mobil sudah banyak sekali dan seterusnya ya, but it's okay, bisnis jadi naik. Tetapi doesn't okay kalau kita masuk ke dalam satu realita. Sekarang gue mau tanya, orang masuk kantor ya, mau masuk sekolah nanti, terus kita mau ngapain? Ada yang bilang 25% di kantor, mungkin juga 50%. Jadi PPKM 3, kalau gue sih yakin nggak mungkin sampai PPKM 1, apalagi 0. PPKM 2 aja juga masih belum yakin ya. 3 aja nih sudah bagus gitu ya. Jadi kalau Anda dan saya masuk ke kantor pasti ada AC, betul kan? Air conditioning. Tapi dengan kondisi COVID seperti ini, harusnya setiap pemilik perusahaan ataupun institusi terkait, apakah rumah ibadah, apakah itu kantor dan sejenisnya, sudah harus memikirkan apakah AC cukup. Karena setiap orang nanti masuk kantor, kalau tidak ada semacam mesin, tools yang bisa menetralisir udara yang mikronnya itu 0,3 mikron ke bawah, itu kan gila, itu namanya COVID. Nah, gue jual itu mesin virus protektor yang ada di iklankan atau dikatakan di acaranya Kanal Anak Bangsa Rudy Kamri, dan kita sukses menjualnya, sudah ratusan ya. Dan ini saya mengatakan kepada setiap rekan-rekan saya yang menjadi reseller, jadi kita tambahkan strategi bagaimana menjadi reseller, menjual barang yang banyak menyelamatkan jiwa manusia. Nah, teman-teman, saya mengatakan di sini bukan gua hanya jualan barang, begitu ya. Tetapi PPKM 3 ini opportunity mindset. How you be a successful man to see all everything to be in the next level of life. Jadi, what next-nya? Jadi PPKM 3, Anda dan saya jangan stres terlalu panjang. Anda dan saya mulai memikirkan yang masuk ke kantor. Saya juga lagi sedang menjual ya, dari sejak kemarin sudah banyak sekali laku karena kita HEPA 14 dan itu ada 2 tabung. Banyak yang sejenis hanya 1 dan mereka tidak ada UVC. Dan kita punya size-nya itu dari 20 meter persegi sampai 120 meter persegi. Ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah, kemarin itu banyak perusahaan-perusahaan menelpon untuk me-order bagian apa yang akan ditempatkan di tools itu di kantor masing-masing. Jadi orang bilang air purifier. Saya bilang mengatakan yes, but di sini HEPA portable. Jadi karena HEPA 14 itu kan kualitasnya untuk medical grade yang the highest position. Jadi orang masuk ke situ, ditempatkan di situ, udara itu akan dikuras sedemikian cepat dalam per menit. Hampir 700 per menit diserap di situ, langsung disaring dan disterilisasi karena ada UVC-nya. Dan ini syukur alhamdulillah, puji Tuhan, banyak yang order, banyak orang percaya setelah mendengar product knowledge dari seorang marketer menjelaskan itu one by one.
Nah, seorang marketer yang smart, we need that kind of woman or man, how to talk to sell it, that kind of product. Jadi menjual produk itu bukan asbun, harus jujur dan cerdas tentunya. Nah, ini teman-teman saya ingin mengatakan PPKM 3 justru gua bisa menjual strategi fresh. Bukan berarti kita nggak bisa apa-apa. Sejak PPKM 4 pun kita jual banyak. Ya, kita waktu saya ke Surabaya bulan yang lalu, gua bawa itu mesin di dalam mobil. Gua tinggal di hotel bintang 4, gua bawa mesin itu masuk ke hotel. Kenan gua ukur, kan ada alat ukurnya partikel udaranya. Wah, Masya Allah, hampir ratusan ribu. Lalu kita pakai itu langsung reduce in 1 hour 50%. That's the secret story. Dari produk ini dibuat oleh dua anak bangsa yang jenius, masih umur milenial. Jadi gua menjual barang dari orang milenial yang cerdas, dan kita panggil di dalam Zoom ya, untuk orang-orang ikut mendengarkan itu, baru mereka sadar. Nah, satu sahabat saya waktu di mahasiswa, dia mengatakan, "Bro, ini luar biasa mesin." Yes, mesin ajaib. Karena ini menjadi satu kunci bagaimana kita bisa menetralisir seluruh kemungkinan yang terjadi. Ya, teman-teman, ini PKM 3 what next? Kita harus berbisnis, kita harus kuliah, kita harus belajar, kita harus bekerja dengan baik, dan kalau di kantor harus ada, saya usul tools, mesin, istilah saya robot, HEPA portable. Dan itu membuat kita cooling down dan kita menjadi yakin apa yang kita kerjakan. Dan saya bersyukur sekarang kita pergi lagi akan menawarkan produk ini. Dia sudah lihat di acara Kanal Anak Bangsa dan dilihat juga di dalam di Zoom, dan mereka ingin mengatakan, gue pingin lihat dan langsung bayar atau pakai transfer, karena kita perusahaannya cukup besar, di mana saya melihat perusahaan ini sangat luar biasa. Oke, teman-teman, PPKM 3 what next? Kita tidak perlu sesuatu yang khawatir. Pakailah mesin yang purifier yang bukan abal-abal. Ada yang 200 ribu, ada yang 35 juta. Why? Itu yang banyak orang Indonesia, gue sering mengatakan, nggak pernah baca spek dan nggak pernah melihat kualifikasi what is different, apa yang menjadi perbedaan, dan akhirnya kita sebagai customer bisa yakin apa yang gue pakai barang ini reliable apa tidak. Dan akhirnya kita bekerja begitu semangat. Ya seperti gue nih sekarang, tetap punya semangat menjual barang yang benar dan melakukan segala sesuatu itu. Anda dan saya selalu yang high class. Jangan dalam situasi ini kita selalu bersifat murahan dan kualitas murahan. Gua usul jangan sering melakukan Facebook Live yang itu-itu saja, sifatnya warta berita gitu ya. Jadi kita di dalam setiap momen kita memberikan satu share about the ideas. Ideasnya macam-macam. Teman-teman kan bisa lihat gue udah lebih dari 100 topik di Facebook Live. Anda bisa tracing itu, dan salah satu yang hari ini gue bahas tentang PPKM 3 what next. Salah satunya bagaimana kita memakai satu mesin HEPA portable yang belum ada lawannya di Indonesia. Bahkan di dunia hanya satu lawannya, Make in America. Tapi dia berat sekali, barangnya itu hampir 100 kilo. Kalau ini cuma 26 kilo, harganya kalau di Amerika $6.000 satu unit. Tapi kalau kita nggak sampai, jauh. Maka kita akan ekspor ke Amerika dan juga ke Eropa. Dan kita ASEAN sedang dijajaki karena mereka melihat satu mesin virus protector yang excellent. Jadi nanti saya tampilkan juga di Facebook gambar saya kemarin sudah capek makan di restoran Sanjaya, makanan Palembang itu jual sukses begitu ya. Jadi teman-teman, ini yang saya mau sampaikan, belajarlah dengan Tumbur Tobing. He is a smart guy. Jadi ideas dan itu menjadi pembelajaran untuk kita menjadi orang bermutu global. Oke ya, thank you teman-teman, bye.